jemaat yang dikasih Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya Melviana di Ibadah Online Service GBAP Bunga Bakung Robinson. Apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat dan dalam perlindungan kasih Tuhan. Nah, maka dari itu, mari kita siapkan hati kita dan posisi ternyaman kita dalam beribadah. Mari kita memuji Dia dan saya percaya hadiratnya akan datang dalam ibadah hari ini. Selamat beribadah, dan ini dia, Ibadah Online Service GBAP Bunga Bakung Robinson. Haleluya, shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Kita boleh kembali membawa persembahan kita ke tempat kudus Tuhan. Kita boleh membawa pujian kita, sembah kita kepada Tuhan. Karena sangat begitu besar kasih-Nya dalam hidup kita. Penyertaan-Nya sungguh sempurna bagi kita. Pagi hari ini siapkan hatimu bagi Tuhan. Siapkan hidup kita bagi Dia, Raja di atas segala raja. Dengan apakah kita membalas semua kebaikan Tuhan? Hidup kita berikan kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala kita datang berdoa kepada Tuhan. Biar lawatan Tuhan, kuasa Tuhan yang hadir dalam pujian penyembahan kita. Dalam ibadah hari ini, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersama dengan umat-Mu yang ada di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan, bersyukur, berterima kasih. Menyiapkan hati kami untuk datang kepada Tuhan dalam pujian penyembahan kami dan doa kami. Terlebih kami Tuhan rindu disirami oleh kebenaran firman-Mu. Karena dari hari-hari sekarang ini kami boleh kuat karena firman-Mu yang menopang kami. Beracaralah ya Tuhan dalam ibadah kami hari ini dari awal pertengahan sampai penghabisan. Roh Kudus jamah setiap kami, mampukan kami untuk kami boleh memberikan persembahan kami kepada Engkau dengan rasa takut dan hormat kami kepada Tuhan yang menjadi penguasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melimpah
Engkau. Amin. Yes. Allah yang mengasihi, memulihkan kami dan mengubah hidup kami, sehingga kami boleh menjadi baru dalam Tuhan. Yes. Hari ini kami memuliakan Engkau lebih lagi, bersorak-sorai bagi Allah kami yang hidup. Allah yang telah memulihkan kami, yang buat kami memiliki karakter yang baru dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Tetap bangkit berdiri. Kita pujikan pujian ini bahwa hidup kita takkan sama. Mari jemaat Tuhan kita katakan, Kaulah satu-satunya dalam hidup kami Tuhan. Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya dalam hidup kami Tuhan. Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yeay, haleluya. Kaulah alasan untuk ku hidup.
pujian penyembahan kita manis didengar oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk sama-sama kita bersahabat berdoa bagi orang-orang yang membutuhkan belas kasih dan tangan kanan Tuhan yang akan menopang mereka. Mari kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan untuk bangsa negara kita Indonesia. Kita ada di negara ini, kita doakan agar sejahtera Allah turun atas negeri kita. Mari kita sama-sama mengamenkan. Haleluya. Bapa di dalam surga, sepakat kami bersama umat-Mu baik yang ada di rumah dimanapun berada, yang saat ini menyaksikan dan mengikuti ibadah ini. Sehati kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru kepada Tuhan bagi negara kami. Dalam nama Yesus nyatakan kasih lawatan-Mu bagi negeri kami Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin di bangsa kami. Biarlah hati mereka penuh dengan hati yang takut akan Tuhan, mementingkan masyarakat yang ada. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, berikanlah hikmat-Mu bagi beliau Tuhan, untuk memimpin negara ini dengan begitu banyak persoalan. Kami percaya hikmat dari Tuhan akan memampukan beliau dan semua para menteri yang ada diberikan hati yang bersih untuk melayani masyarakat di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan, kasih karunia-Mu menolong memberkati untuk semua penduduk negeri ini yang mengalami penderitaan. Mungkin penderitaan oleh karena COVID, penderitaan ekonomi yang semakin lemah dan keadaan susah saat-saat ini Tuhan. Tolonglah Tuhan, tangan kasih-Mu yang menolong mereka. Berikan hikmat kebijaksanaan bagi pemerintahan kami untuk memikirkan ekonomi di negara kami ini ya Tuhan. Dalam tangan-Mu kami serahkan negeri kami. Kami percaya Engkau ada bagi negeri kami. Engkau tidak pernah tinggalkan negara kami Indonesia. Terima kasih Bapa. Juga kami akan mendoakan Tuhan buat gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia, berbagai aliran denominasi yang ada, yang sudah menyelenggarakan ibadah dimanapun mereka berada, baik di kota, di desa, baik di pedusunan, baik di tengah hutan, dimanapun ada anak-anak Tuhan yang melayani di sana. Kami minta kekuatan dari Tuhan mengalir bagi mereka. Dalam nama Yesus, hamba-hamba Tuhan memiliki semangat untuk terus memberitakan kabar keselamatan, berita baik, sehingga jiwa-jiwa boleh dimenangkan. Berkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, terkhusus untuk gereja GBAP yang ada di Indonesia. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami menyerahkan GBAP ini Tuhan. Gereja ini boleh ada semua karena kasih karunia Tuhan. Berkati semua para hamba-hamba Tuhan yang ada, memiliki semangat roh yang menyala-nyala untuk melayani jiwa-jiwa, mengembalakan jiwa-jiwa ini sampai kepada kekekalan. Kami berdoa Tuhanlah yang memberkati. Juga kami mendoakan untuk sidang raya yang bulan Juni akan kami adakan nanti Tuhan. Kemurahan-Mu yang turun, semua panitia yang bekerja di Solo Tuhan memberkati dalam nama Yesus, sehingga sidang raya ini boleh terlaksana dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kasih-Mu tak akan pernah luput bagi seluruh umat-umat Tuhan, terkhusus jemaat-jemaat-Mu GBAP dan juga gereja-Mu di tempat ini. Engkau memberkati mereka. Apabila hari-hari ini ada yang saat ini lemah, tidak berdaya, keadaan ekonomi, keadaan keluarga penuh dengan persoalan, Tuhan ajar jemaat-Mu untuk tetap percaya dan berseru memanggil Tuhan. Di situ tangan Tuhan akan menolong. Sebab itu kami berdoa, berkatilah jemaat-Mu ya Tuhan dimanapun berada. Tuhan tolong kasih-Mu melawat mereka yang sakit Tuhan, kemurahan-Mu sembuhkanlah mereka. Dalam keadaan yaitu usaha yang mungkin sedang lemah, Tuhan beri hikmat bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan, seluruh jemaat-Mu, gereja-gereja-Mu, kami percaya dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang kami sembah dan kami tinggikan. Biarlah nama-Mu diagungkan, dimuliakan. Semua pergumulan persoalan kami sudah taruhkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan mengerjakan apa yang menjadi bagian-Mu, kami melakukan menjadi bagian kami. Disitulah kami melihat mujizat Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami syukuri berkat-Mu. Inilah permohonan kami di hadirat-Mu. Kami percaya Bapa sudah mendengar dari tempat Maha Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa, semua kita katakan amin. Haleluya, jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab kita tahu bahwa firman Tuhanlah yang berkuasa untuk mengubah sikap hati kita menjadi baru dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka
seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Setelah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Katakan firman-Mu, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Kami haus akan firman-Mu Tuhan. Ku haus akan firman-Mu. Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang baik ini ya Tuhan. Jika hari ini ya Tuhan kami berkumpul bersama untuk bersama-sama belajar dari Engkau mengenai kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarkan Roh Kudus-Mu yang berbicara untuk masing-masing setiap dari kami pribadi. Biarkan apa yang Tuhan mau ajarkan, biarkan Tuhan yang kerinduan di hati-Mu ya Tuhan. Itu yang sampai ke setiap hati kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang terus diperbaharui di dalam Tuhan. Biarkan Roh Kudus Engkau yang bekerja di masing-masing pribadi dan di masing-masing setiap rumah. Biarkan Engkau sendiri ya Tuhan yang mengubahkan hati dan menajamkan telinga rohani kami dan menajamkan mata rohani kami, sehingga kami bisa melihat kebenaran dari firman-Mu dan kami
dan berikan kami kekuatan Tuhan untuk kami bisa melakukannya. Terima kasih ya Allah, inilah acaramu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarkan hanya kebenaran dan kebesaran nama-Mu saja yang dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, hari ini saya mendapatkan tema mengenai kirbat yang baru, new bottle katanya. Mari kita buka firman-Nya Bapak Ibu di Matius 9 ayat ke-16 sampai yang ke-17. Sebuah perumpamaan yang diberikan oleh Yesus tentang new bottle, kirbat yang baru. Ayat yang ke-16, tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Firman Allah berkata Bapak Ibu bahwa tidak ada orang yang menyimpan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Tapi anggur yang baru itu harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut Bapak Ibu, mari kita melihat dulu latar belakang dari kantong anggur ini. Anggur itu ada dua jenis. Satu, anggur yang sudah diragi sampai akhirnya dia berfermentasi dan menimbulkan alkohol, itu yang bisa memabukkan. Tetapi anggur yang dikatakan di firman Tuhan ini adalah anggur yang fresh, yang baru diolah, yang baru diperas dan belum diragi, Bapak Ibu. Dan di sini dikatakan biasanya setiap kali anggur itu setelah diproses, mereka itu harus disimpan. Dan pada zaman itu disimpan itu adalah di sebuah kirbat atau kantong yang dibuat dari kulit, dan biasanya itu dibuat dari kulit kambing. Kalau Bapak Ibu pernah lihat di film-film sejarah zaman dulu mungkin gitu ya, ada orang-orang yang bawa kantong minuman dari kulit. Nah itu kantong anggur Bapak Ibu. Tetapi versinya enggak sekecil itu. Itu versi yang lebih besar. Kalau ada satu gambar yang saya pernah lihat, itu kantong anggurnya sangat besar sampai mereka tuh harus taruhnya tuh di pundak. Mereka tuh harus mengangkatnya seperti lagi mengangkat tas gede. Karena kantong itu begitu besar. Kenapa anggur yang baru diperas itu harus ditaruh di kantong yang baru? Banyak hal secara kimia, ada yang menjelaskan secara kimia, ada yang menjelaskan secara pengetahuan, tetapi hari ini saya menjelaskan dengan lebih sederhana. Saudara pernah memiliki bahan pakaian atau sepatu yang terbuat dari kulit? Kita udah liburan lama gitu ya. Saya mendengar banyak sekali cerita dari teman-teman saya dan saya sendiri pun mengalami, terutama para kaum wanita. Ketika COVID dimulai, saya menyimpan barang-barang saya tuh biasanya sepatu kulit, atau tas dari kulit, atau beberapa aksesoris atau baju yang dari kulit atau apapun itu juga, itu kita simpan karena kita nggak bisa keluar. Jadi sepatu-sepatu itu saya simpan, yang dipakai itu cuma sepatu untuk sehari-hari doang, untuk keluar ke supermarket atau untuk kerja, tapi sisanya itu yang biasanya saya simpan untuk jalan-jalan tuh nggak pernah dipakai. Suatu hari ketika saya lagi pengen pergi, saya mulai membongkar barang-barang yang lama ini Bapak Ibu. Saya mulai membongkar tas saya mulai membongkar sepatu saya, dan ditemukan bahwa kulit dari sepatu saya itu sudah mulai melotok. Sudah mulai ada yang pecah-pecah, ada yang mulai melotok, ada yang sangat keras. Itu juga yang terjadi kepada kirbat anggur. Kantong anggur yang lama. Kalau saudara menggunakan kantong anggur yang lama, kantong tersebut otomatis itu menjadi keras dan kaku. Sehingga ketika dituangkan anggur yang baru, kantong itu tidak akan bisa menahan berat dari anggur itu dan dia akan pecah sehingga semuanya akan hancur dan tumpah. Karena itu firman Allah berkata bahwa itu akan koyak. Karena itu anggur yang baru membutuhkan kantong yang fresh yang baru pula. Jadi ketika anggur itu dituangkan kepada kantong ini, kulitnya itu masih fleksibel, kulitnya itu masih kuat, masih mampu menahan beban dari anggur sehingga anggur itu tersimpan dengan baik. Bapak Ibu, anggur itu berbicara tentang kuasa dari Roh Allah, Roh Kudus. Roh Kudus itu sendiri. Dan kantong anggur itu berbicara tentang hidup kita. Firman Allah mau menjelaskan bahwa ketika engkau mau menerima Roh Kudus dalam hidupmu, kau sudah tidak bisa lagi memakai hatimu dan hidupmu yang lama.
Kau harus menggunakan sesuatu yang baru yang berasal dari Tuhan. Saya tahu Bapak Ibu bahwa banyak hal dalam hidup kita itu saya lebih suka barang lama. Ini kita bicara soal yang baru sama yang lama ya. Saya ambil contoh, ini saya pribadi. Kalau saya mungkin dalam hal sederhana itu bicara soal misalnya baju tidur atau piyama. Atau saya bilangnya itu baju rumah. Baju yang saya pakai untuk guling-gulingan di rumah gitu. Menikmati masa-masa saya bermalas-malasan. Semakin lama itu saya semakin senang. Karena apa? Karena bahannya itu sudah luwes. Bahannya itu sudah lemes gitu. Jadi ngikutin apa yang saya mau pakai itu nyaman. Karena baju itu sepertinya sudah mengenal saya dan saya juga sudah mengenal baju itu. Jadi walaupun saya misalnya dikasih baju tidur yang baru, ada seorang saudara saya memberikan saya baju tidur yang baru, warnanya bagus, dan saya tahu itu harga baju itu mahal Bapak Ibu, tetap saja kalau misalnya saya favorit, sebelum baju lama saya itu benar-benar hancur total, saya nggak bakal buang, saya tetap pakai. Begitu juga dengan sepatu. Kemarin, beberapa hari lalu saya jalan-jalan sama teman-teman. Bertiga gitu ya. Lalu kami masuk ke sebuah toko sepatu Bapak Ibu. Dan dia melihat sepatu high heels, gitu, sepatu perempuan yang tinggi. Dan bentuknya itu sangat bagus, sangat lucu. Lalu dia coba. Kakinya itu sangat kecil, jadi jarang sekali ada toko sepatu yang memiliki ukuran kaki seperti dia. Tapi pada hari itu ada. Ukuran kaki dia itu ada. Lalu dia pakai dan dia coba dan ternyata di kaki dia itu bagus. Tapi dia akhirnya nggak jadi beli. Kenapa? Karena katanya di bagian tumitnya itu sakit. Bagian wanita mungkin mengerti. Kalau pria mungkin bagian depan, saya kurang paham. Tapi bagian wanita pasti mengerti. Kalau pakai high heels itu kemungkinan besar tuh bagian depan. Dan bagian tumit itu yang menyiksa banget. Dan itu juga yang dialami. Bagian depannya nggak sakit. Tapi bagian belakangnya itu sakit. Sehingga akhirnya dia nggak jadi beli. Padahal teman saya juga yang lain juga pernah pakai merek ini. Dan itu adalah kulit asli. Dan SPG juga ngomong, Bu, kalau misalnya ini kulit sudah lemes, udah nggak bakal sakit. Tapi karena kulit ini masih baru, makanya kaku, masih sakit. Tapi setelah itu pasti enak. Bapak Ibu, banyak hal dalam hidup kita itu kita lebih suka yang lama. Kita menerima yang baru, tapi yang lama nggak mau dibuang. Dalam hal sepatu, Bapak Ibu, kita memiliki 1 pasang, punya 2, punya 3, punya 4, punya 5, terserah. Dalam hal pakaian pun mau punya 1 lemari pun terserah. Tapi dalam hal hidup, dalam hal hatimu, dalam hal hidupmu kita hanya punya 1. Dan tidak bisa punya 2. Dan ketika Allah berkata, Tuhan Yesus berkata, kamu membutuhkan kirbat yang baru. Kamu membutuhkan hati yang baru. Kamu harus punya hidup yang baru. Supaya kamu bisa menerima sesuatu yang utuh dari Roh Kudus. Berarti engkau harus melepaskan yang lama. Kita nggak bisa memegang 1 hidup yang baru. Kita mau ikut sama Tuhan, tapi kita nggak mau melepaskan yang lama. Kenapa? Yang lama itu lebih enak. Yang lama itu ikut atas apa yang kita mau. Yang lama itu adalah kehendak daging kita, memuaskan kita. Sementara apa yang dari Allah itu mengikis keinginan daging kita. Sehingga seringkali kita terjebak dengan setengah-setengah, Bapak Ibu. Kita lahir baru, kita kenal Tuhan, tapi yang lama kita nggak mau lepas. Maka anggur itu nggak bisa mengisi hidupmu. Karena engkau akan koyak. Engkau membutuhkan benar-benar utuh sesuatu yang baru dari Tuhan. Apa contohnya? Ayat ke-16. Saya kembali. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Saudara membayangkan sebuah baju lama gitu ya. Lalu misalnya di bagian tangannya itu ada bolong. Nggak ada seorang pun yang memakai kain yang baru, lalu digunting, ditempel ke baju yang lama, karena itu tetap tidak akan menjadi bagus. Seringkali Bapak Ibu kita mau ikut sama Tuhan, tapi setengah jalan. Kita mendengarkan firman Tuhan, tapi kita menerima setengah, kita menolak yang setengah lainnya. Atau mungkin ada masa-masa di mana kita percaya untuk satu bagian, tapi kita nggak mau menyerahkan hidup kita di bagian yang lainnya. Kita hanya mau setengah, menambal. Kita jadi orang Kristen tambalan.
Ketika kita mendengar firman Tuhan, oh iya firman ini cocok buat saya, lalu kita terima. Lalu kita mendengarkan yang lain, oh firman ini nggak cocok buat saya, itu cocoknya buat si A, buat si B, buat si C. Lalu kita melupakan itu dan kita menolak itu. Tapi Tuhan berkata, no. Kamu membutuhkan yang benar-benar baru. Seluruh hidupmu, seutuhnya, itu yang Tuhan mau. Tuhan mau komitmenmu seutuhnya. Meletakkan semua kehidupanmu yang lama, kebiasaanmu yang lama, kenikmatanmu yang lama untuk ikut atas apa yang diajarkan olehnya. 2 Korintus pasal yang ke-5. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, di sini dikatakan, yang lama sudah. Garis bawahin. Pakai tinta merah, pakai apapun, sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Enggak nunggu nanti. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Enggak nunggu nanti. Ketika Nanti 10 tahun yang lalu. Enggak, firman Allah berkata sudah. Bagi saudara dan saya, kita ini sudah menjadi orang-orang ciptaan yang baru. Amin. Efesus 4. Saya bagikan firman. Hari ini kita akan buka beberapa firman Bapak Ibu. Efesus pasal yang keempat. Ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-24. Judulnya jelas, manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Catat, itu adalah kirbat lamamu. Hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Dengan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam hati mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Pasal ayat yang ke-20, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Supaya kamu menerima anggur baru itu. Kamu harus menanggalkan manusia lama. Saudara, hari ini saya mau fokus ke ayat yang ke-20. Saya bahkan bacakan versi bahasa Indonesia masa kini. Kadang Bapak Ibu saya baca bahasa Indonesia masa kini, kadang saya baca perjanjian baru, saya kadang maknanya sama, cuman bahasanya mungkin lebih mudah dipahami. Tetapi Kristus Yesus yang kalian kenal bukan demikian. Kalian sudah mendengar tentang Dia, dan sebagai pengikut-pengikutnya kalian sudah diajar juga tentang sifat-sifat Allah yang ada padanya. Saudara, kalian sudah mendengar tentang Dia dan sebagai pengikut-pengikutnya kalian sudah diajar. Saudara, ini nggak berbicara tentang Kristen lama, Kristen baru, maaf. Karena dia tidak berkata tentang ketika kamu menerima Yesus. Tapi firman ini berkata kamu telah mendengar tentang Dia. Kamu sudah diajar, kamu adalah pengikut-pengikutnya, itu bicara tentang Kristen lama. Bahkan kalau saudara membaca di atasnya, saudara itu perikopnya tentang gereja mula-mula, kesatuan tubuh Kristus. Paulus menulis ini untuk jemaat-jemaat Kristen yang sudah mengenal ajaran Tuhan. Itu mau bicara soal apa? Itu mau bicara soal hidupmu harus diperbaharui setiap hari. Kalaupun engkau mengenal Tuhan, engkau tahu firman-Nya, engkau
sudah menjadi Kristen dari lahir gitu ya. Sudah menjadi Kristen. Saudara, engkau membutuhkan Dia. Kau harus datang ke hadapan Tuhan. Kau harus belajar mengenai Dia, ajaran-ajarannya. Dan menerima sesuatu anggur yang baru every day. Setiap hari. Kau harus berubah setiap hari. Ada perubahan drastis Bapak Ibu, tetapi saya percaya bahwa segala sesuatunya ada satu hal yang instan, tapi sebagian besar segala sesuatunya membutuhkan proses. Ketika Allah berkata kamu manusia baru, saudara, engkau harus meninggalkan semua yang lama dan engkau menjadi manusia yang baru, itu bicara soal proses juga. Setiap hari engkau akan diajar sama Tuhan. Setiap kali engkau akan mengerti, oh ternyata saya di sini nggak sesuai dengan firman Tuhan. Harusnya begini untuk sebuah perkara. Lalu besoknya engkau akan diajar lagi untuk perkara yang lain. Bahwa oh Tuhan maunya seperti ini, enggak seperti ini. Saudara, ini bicara tentang kita orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Dalam waktu yang cukup lama, engkau juga membutuhkan Dia untuk memperbarui hidupmu setiap hari. Sehingga pekerjaan Roh Kudus itu benar-benar nyata dan utuh di dalam hidupmu. Bukan berarti kita nggak bisa jatuh lagi dalam dosa. Bukan berarti setelah kita menerima anggur yang baru, kita memakai kirbat yang harus setelah itu, semua kuman, semua ragi itu nggak bisa masuk. Justru karena engkau hidup di dunia ini dan semua ragi itu masih ada. Selalu ada kemungkinan ragi itu mungkin masuk tanpa engkau sadari. Dan karena itu setiap hari engkau harus datang ke hadapan Tuhan. Biar Tuhan kembali menyucikan segala sesuatunya dan kembali mengajarkan kita seperti apa yang mau diajarkannya. Every single day. Every single day. Setiap hari. Lalu bagaimana untuk kita bisa menjaga hidup kita? Bagaimana untuk kita bisa menjaga kantong anggur yang baru yang sudah Tuhan kasih? Yohanes 15 ayat yang ke-5. Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-5. Sebuah ayat yang sangat terkenal Bapak Ibu. Firman Allah berkata, akulah pohon anggur dan kalian cabang-cabangnya. Orang yang tetap bersatu dengan aku dan aku dengan dia akan berbuah banyak. Sebab tanpa aku kalian tak dapat berbuat apa-apa. Itu versi bahasa Indonesia yang masa kini. Saya bacakan terjemahan baru. Mungkin Bapak Ibu Alkitabnya terjemahan baru. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang pertama adalah saudara, jadilah ranting. Jadilah ranting. Saudara, nggak ada satupun ranting yang bisa bertahan hidup ketika dia dipatahkan dari pokok pohonnya. Saya nggak tahu ya kalau misalnya bagian para petani, saya nggak paham. Tetapi yang saya tahu adalah bahkan ketika ada musim-musim tertentu, ranting yang nempel sama pohonnya sekalipun tuh bisa kering dan akhirnya dipotong, dibuang. Apalagi ranting yang sengaja nggak mau ditempelkan kepada pohon utamanya, mereka tidak akan pernah bisa hidup karena mereka menerima makanan, mereka menerima air, itu dari akar. Dan pohon utama kita adalah siapa? Yesus Kristus. Saudara, hal pertama yang harus engkau lakukan untuk menjaga kantong anggurmu, kau harus melekat, berintim sama Allah setiap hari. Gak ada satupun ranting yang makan itu setahun sekali, itu gak ada Bapak Ibu. Ranting itu membutuhkan air, membutuhkan nutrisi. Itu setiap hari, bahkan mungkin berjalan, tidak pernah berhenti. Gak ada yang mereka membutuhkan makanan, seminggu sekali. Kayak kita ke gereja seminggu sekali Bapak Ibu. Atau membutuhkan makanan sebulan sekali. Kalau misalnya kita cuma perjamuan kudus doang. Atau bahkan setahun sekali kalau lagi Natalan doang. Tetapi saudara, jika engkau mau menjadi ranting yang sehat, engkau harus melekat kepada pokok anggur, kepada pokok utamamu itu setiap hari. Konsisten.
kata-kata konsisten itu sangat nggak mudah. Karena saya sendiri pun menjalani itu. Ketika Tuhan berkata sama saya, Lia, berdoalah setiap jam 5 pagi dan setiap jam 5 sore. Saya bilang, oke Tuhan, saya akan turutin jam 5 pagi dan 5 sore saya akan berdoa. Tuhan gak pernah tentuin berapa lama, tapi Dia mau untuk saya masuk ke dalam rumahnya dan berdoa. Hari pertama bisa, minggu pertama bisa. Bulan pertama itu mulai struggle, mulai mengalami perjuangan demi perjuangan karena ada momen-momen tertentu kayaknya jamnya nggak cocok nih. Kayaknya bagaimana nih. Lalu semakin lama dan semakin lama rasa malas itu semakin datang dan semakin datang. Sehingga engkau harus kadang-kadang memaksa diri saya bangun. Apalagi kalau lagi liburan kayak gini, Bapak Ibu saya mau tidur panjang gitu ya sampai bangun siang. Tapi setiap jam 5 pagi saya mesti bangun berdoa. Konsisten. Ada harga yang harus kau bayar. Tapi ketika engkau melekat sama Tuhan, berintim sama Tuhan, kau akan menerima semua nutrisi yang kau butuhkan untuk engkau bisa hidup di dunia ini. Dan menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Bukan dengan kekuatanmu. Bukan dengan pengetahuanmu, tetapi karena ada Roh Kudus di dalam hidupmu berkarya. Karena kita ini kantong yang baru, kantong yang layak dipakai sama Dia, kantong yang luas dipakai sama Roh Kudus. Dia akan berkarya di dalammu. Satu, melekat dan intim dengan Allah seperti ranting dengan pokok anggurnya. Dan yang kedua, saudara, kantong dari kulit itu bisa kering. Sama seperti tadi waktu awal-awal saya bilang tentang sepatu yang kering, baju yang kering itu cuma perumpamaan untuk mempermudah kita memahami. Tapi kita tahu bahwa semua benda yang berasal dari kulit itu bisa kering. Kadang-kadang kantong anggur itu direndam Bapak Ibu. Supaya mereka nggak kering. Karena itu saudara, engkau juga sama. Kau harus direndam di dalam Tuhan setiap hari supaya kamu nggak kering. Kau harus menjaga hatimu, supaya hati kita itu enggak kering. Dan tetap lembut, tetap fleksibel, sama suara dan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana cara kita merendam hati kita? Bagaimana cara kita menjaga hidup kita, hati kita supaya enggak kering? Satu, firman. Saudara mau seperti apapun kita akan kembali dengan satu, berintim sama Tuhan. Dua, kau harus membaca firman setiap hari. Karena ketika engkau membaca firman, itu memberi makan dan nutrisi hatimu. Sehingga hatimu tidak lagi menjadi kering. Saudara, firman itu hidup. Akhir-akhir ini saya bilang sama Tuhan. Ada satu bagian firman yang waktu awal-awal saya baca. Saya kena bagian itu lalu saya lewat begitu saja. Dan saya bilang, Tuhan saya nggak paham. Tapi waktu awal-awal saya menjadi Kristen, pemimpin rohani saya bilang, walaupun kamu nggak paham, baca aja. Dan saya nggak paham. Dan sekarang ketika saya membaca lagi ke bagian yang sama, saudara, sepertinya ada sebuah rema yang Tuhan kasih tahu. Dan saya bisa menggambarkan di kepala saya seperti apa kejadian itu, dan saya bisa mengerti sedikit apa yang Tuhan mau katakan melalui firman itu. Saudara, firman itu hidup. Kalau saudara mau berkata, saya setiap hari juga dengerin firman. Tentang Kirbat yang baru ini saya udah dengerin berapa kali. Dan setiap tema itu saya udah dengerin berapa kali. Saudara, mungkin hari itu berlalu dari kuping kanan ke kuping kiri. Tapi one day, kalau engkau setiap hari, firman itu akan melakukan sesuatu dan merubah hidupmu. Masuk ke dalam hatimu dan akan merubah. 2 Timotius 3, firman terakhir yang saya bagikan sebelum kita doa tutup Bapak Ibu. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran.
Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Luar biasa. Setiap tulisan yang diilhamkan Allah, Alkitab, firman Allah, memang bermanfaat untuk mengajar, 1. Menyatakan kesalahan, 2. Memperbaiki kelakuan, 3. Mendidik orang dalam kebenaran, 4. Sehingga setiap manusia kepunyaan Allah, saudara dan saya, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Kau harus tumbuh di dalam firman. Walaupun kata tidak mengerti, baca dan lanjutkan. Karena saya percaya Tuhan Roh Kudus akan memberikan kau rema. Dan firman itu akan menjadi seperti rambu-rambu di kakimu, mengajar dan mendidikmu, menegurmu sehingga engkau berjalan tepat. Seperti apa yang Tuhan mau, itu menciptakan engkau untuk melakukan perbuatan baik. Dan engkau utuh benar-benar menjadi seorang manusia baru yang dipakai Allah untuk menyatakan perbuatan baik. Amin Bapak Ibu. Banyak hal. Kalau ketika saya membuat khotbah ini, saya merenungkan bahwa banyak hal yang berubah dari diri saya semenjak saya kenal Tuhan. Kalau bicara soal karakter Bapak Ibu, tanya kepada teman-teman saya. Mama saya sendiri pernah ngomong sama teman saya, Lia itu dulu. Sebelum kenal sama Tuhan, sebelum lahir baru itu judes. Galak. Asem, kecut. Sampai bahasa kecut itu keluar. Saking juteknya saya. Dia bilang tuh saya tuh benar-benar kacau lah dulu gitu. Nggak bisa dideketin orang. Dan saya ingat sekali dulu juga saya nggak pede. Nggak berani ngomong. Nggak berani bermimpi. Nggak berani untuk bahkan ngelamar kerja aja saudara. Setelah saya lulus kuliah saya mau ngelamar kerja aja. Itu saya nggak berani. Karena saya merasa nggak ada orang yang mau terima saya. Tapi ketika saya kenal Tuhan, hanya sedikit demi sedikit sampai hari ini, sampai kapan nanti juga saya mesti diproses sama Tuhan. Tapi saya sendiri bisa melihat karakter saya mulai sedikit demi sedikit diubah dan diubah. Ketika saya berbuat salah, Roh Kudus menegur. Ketika saya kekurangan percaya diri, Roh Kudus memberikan kekuatan untuk saya mulai melamar saudara. Akhirnya saya mendapatkan pekerjaan yang pertama saya. Saya percaya bahwa Allah tidak pernah berhenti bekerja untuk saudara dan saya. Pertanyaannya, maukah engkau membuang kantong yang lama dan menerima sebuah kantong kirbat yang baru sehingga Roh Kudus bisa berkarya dalam hidupmu dan berkomitmen sungguh-sungguh ikut sama Tuhan. Enggak ke kiri dan enggak ke kanan. Enggak memegang kehidupan yang lama karena kehidupan yang lama lebih menyenangkan daging kita. Tapi kalau engkau sungguh-sungguh sama Tuhan, saya percaya bahwa engkau akan benar-benar menjadi ciptaan yang baru yang dipakai sama Tuhan untuk perbuatan baik. Amin. Mari kita berdoa. Kau yang menjamah setiap dari anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini ya Bapa. Setiap dari mereka yang mungkin hatinya mulai kering. Setiap dari mereka yang mungkin Tuhan membutuhkan kesegaran dari-Mu. Biarkan mereka memiliki kerinduan untuk kembali datang kepada-Mu. Karena hamba-Mu percaya begitu mereka datang Tuhan, Engkau melimpahkan kesegaran kepada mereka yang membutuhkan itu. Mari Tuhan, Kau memanggil setiap anak-anak-Mu, sehingga mereka bisa sekali lagi berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Sehingga setiap hati mereka kembali diperbaharui, dan mereka bisa dengan sungguh-sungguh kembali punya hasrat, punya kerinduan untuk melekatkan diri kepada-Mu, untuk membaca firman-Mu, dan untuk hidup seperti apa yang Tuhan rancangkan kepada setiap anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap dari kami yang mendengar. Dan Roh Kudus, biarkan ini menjadi sebuah benih kebenaran dalam hati kami. Dan Engkaulah Allah yang memberikan pertumbuhan dan membuat sebuah perubahan. Biarkan paradigma kami yang salah, kami membuang itu dalam nama Yesus Kristus. Dan kami menerima sebuah kebenaran yang baru dan kami pegang kebenaran itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, bagaimana diberkatikan dengan kebenaran firman Tuhan hari ini? Saya percaya kebenaran firman Tuhan hari ini pasti akan menjadi rema dalam kehidupan kita dan akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita.
Bagi para jemaat yang ingin memberikan persembahan, bisa dilakukan melalui rekening ini atau scan QR Code ini. Shalom semuanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Komik akan membuka kembali ibadah anak di bulan Mei di minggu ketiga. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak batita balita boleh dibawa. Bagi Bapak Ibu yang akan hadir bisa memberikan info kepada sekretaris komik. Dan kami percaya semua pasti rindu untuk bisa sama-sama datang dalam ibadah anak. Demikian info, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih bagi para jemaat yang sudah mengikuti ibadah kita sampai akhir. Saya percaya dari ibadah hari ini kita pasti akan diberkati dan Tuhan selalu berada dalam sisi kita. Sampai jumpa minggu depan dan jangan lupa untuk selalu andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tadahkan hati kita dan tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu di tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai dari Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai Maranatha. Yesus datang kembali dengan segera. Amin.